Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, senang sekali boleh bertemu kembali pada renungan di pagi hari ini. Kita akan dengar-dengaran firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, betapa besar kasih-Mu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah kesibukan kami, bahkan kadang kami sering melupakan Tuhan. Tuhan selalu mengetuk dalam hati kami untuk kami kembali datang ke dalam tangan-Mu. Dengar-dengaran akan firman-Mu. Untuk itu Bapa beracaralah seluas-luasnya dalam hati kami. Agar apa yang kami ucapkan, agar apa yang kami pikirkan, serta apa yang kami lakukan Bapa, seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan menaikkan rasa syukur kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Servant mindset. Servant mindset itu judul kita dan landasan firman Tuhan yang kita ambil pada pagi hari ini diambil dari Lukas 17. Lukas 17. Saya ajak Bapak Ibu untuk membuka kitab Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Ayat 17 ayat 7 sampai 10. Saya akan bacakan. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaiknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih pada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian juga kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ajak kembali kita membaca firman Tuhan yang diambil dari 2 Timotius 2. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Pernahkah kita berpikir bahwa sesungguhnya pelayanan yang sejati kepada Tuhan bermula dari pikiran kita? Tuhan lebih tertarik pada alasan mengapa kita mengerjakan sesuatu daripada hasil yang kita peroleh ketika mengerjakan sesuatu. Karena Tuhan, karena Dia sanggup menyempurnakan setiap hasil kerja kita yang jauh dari sempurna itu. Motivasi kita dalam mengerjakan sesuatu itulah yang memberi nilai di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pelayan yang berhati hamba memiliki pola pikir yang sejalan dengan tuannya. Inilah pola pikir yang harus kita miliki sehingga kita sepikir dengan Tuhan Yesus. Pertama, fokus untuk menyenangkan hati tuannya. Lukas 17 ayat 1 sampai 7 yang telah kita baca tadi menuliskan ajaran tentang pola pikir kehambaan. Di mana Tuhan Yesus berkata bahwa seorang hamba tidak memikirkan kenyamanan dirinya sendiri, tetapi ingin menyenangkan hati tuannya semata. Seorang hamba harus mengosongkan dirinya supaya Tuhan bisa mengisi kekosongan itu dengan keinginan-keinginannya yang kudus. Inilah teladan yang diberikan Yesus dan Paulus. Mereka mengatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat 7. Kosongkanlah diri kita dari kondisi ingin diakui, dari kondisi ingin dilayani, dari kondisi ingin diutamakan dan dimuliakan. Supaya Tuhan bisa memakai kita untuk tujuannya yang kudus. Biarlah semakin hari kita semakin berkurang dan membiarkan keinginan Yesus semakin bertambah-tambah di dalam diri kita. Yang kedua, berpikir sebagai penatalayaan, bukan pemilik. Kalau kita mau belajar tentang prinsip penatalayaan yang benar, lihatlah pada sosok Yusuf.
Ketika Yusuf diberi kuasa atas rumah Potifar, ia melakukan tugas sebagai seorang penata layan yang baik. Meskipun sudah menerima kuasa yang besar, tetapi Yusuf tetap mengkondisikan dirinya sebagai penata layaan. Jika Tuhan mempercayakan jemaat atau harta yang banyak kepada kita, jangan genggam atau gunakan semua hati kita, semau hati kita. Kita bukan pemilik, tetapi pengelola. Gunakanlah semua berkat yang ada di dalam hidup kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Yang ketiga, berpikir tentang kemaksimalan kerja, bukan pekerjaan orang lain. Seorang hamba sejati tidak menyibukkan dirinya untuk mengkritik, membanding-bandingkan atau bersaing dengan hamba Tuhan lainnya. Hamba yang sejati mengerti bahwa ia tidak pernah ditugaskan untuk menilai hamba yang lain. Tidak ada waktu untuk semua hal yang tidak membangun itu. Karena dia harus fokus untuk mencapai maksud Tuhan dalam hidupnya. Berpikir bahwa pelayanan adalah sebuah kesempatan yang berharga, bukan beban. Sekali lagi, berpikir bahwa pelayanan adalah sebuah kesempatan yang berharga, bukan beban. Hamba yang sejati senang menolong memenuhi kebutuhan orang lain, karena berpikir itu sebagai kesempatannya untuk berkarya, untuk berharga yang tidak boleh dilewatkan. Setiap kali melayani, ada sukacita di hidupnya. Walaupun itu menguras waktu, walaupun itu menguras tenaga, materi, bahkan mencuri waktu istirahatnya. Kerjakanlah pelayanan kita dengan servant mindset ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku menyadari bahwa aku belum mencapai standar sebagai hamba yang sejati. Mampukan aku mengubah pola pikir dan tindakanku. Dalam namamu aku berdoa. Amin. Kesejatian pelayan tumbuh melalui kerendahan hati dan penyempurnaannya adalah bersedia menjadi tak populer. Selamat berkarya. Selamat melakukan segala tindakanmu di dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkatimu. Amin. Amin.